Saya cinta Tanah Batak, saya cinta Toba. Jadi buat seluruh saudara-saudaraku yang ada di Toba, ini saudarimu, Heni Situmorang, yang dulu masyarakat Toba mengenal hanya seorang tukang jahit pakaian wanita. Namun sekarang ya, berdiri sebagai seorang hamba yang menghamba bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya akan selalu berdoa untuk Toba, dan saya akan selalu berdoa untuk Tanah Batak. Saya percaya suatu hari nanti saudara-saudaraku di Toba pasti akan berpangku tangan, berpegangan tangan, ya. Kita akan berpegangan tangan. Penolakan-penolakan itu ada hanya karena saya dulu hanya seorang tukang jahit, ya. Karena pernah saya mendengar bagaimana seorang tukang jahit akan Tuhan pakai mendengar suara Tuhan. Palsu ini katanya, ya. Tapi yang saudara nggak palsu. Kemurnian saya di dalam Tuhan. Tidak ada perkataan yang palsu yang saya sampaikan kepada saudara. Kebenaranlah yang saya sampaikan. Salam buat saudara-saudara di Toba. Jadi bagi saudara-saudaraku, sampaikan. Kalau ada saudara-saudaramu di Toba, di Tanah Batak, sampaikan kepada mereka, Heni Situmorang masih tetap berdiri di Toba, tetapi Toba tidak melihat, tidak mendengar, ya. Hanya karena sebuah cerita dari seorang hamba Tuhan yang mereka anggap besar, yang menolak pelayanan ini. Sama seperti bagaimana ahli Taurat mempengaruhi bangsa Israel untuk menyalibkan Tuhan Yahusua. Demikianlah yang saya alami di tanah kelahiran saya sendiri. Haleluya. Namun melalui semua proses itulah saya bisa kuat sampai saat ini. Saya rindukan saudara-saudara di Toba untuk memanggil saya saudaraku, saudariku. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Mulu saut maho borhatu nada holan jaswabai dongan mi toguonao ramotanaho satiur sudenala kami. Mulu saut maho borhatu nada holannya swabain dongan mi toguonaho ramotanaho saitiur sudenala kami. Nang hatimu si dalanan mi, nang hatit ngot-ngot rohami, dang boy ganggu ho, dang boy lilu ho, molo ya swamandongani ho. Nalo jauh nang hol soan ho ya sama tok tong dongan mi urupanaho apulanaho sonang ho tok tong di dalan mi nang dao ta
maho tomuanaho tungsonang do di lambung naho. Molo saut maho borhatu nada holannya swabain dongani toguon naho ramotan naho sai tiur sude nala kami nang ladit porhot si dalanan mi nang hacit ngot-ngot rohami dang boy ganggu ho dang boy lilu ho molo ya swabai dongan dang boy ganggu ho dang boy lilu ho molo ya swaman dongani ho molo ya swaman dongani ho. Benar Bapa, di saat Engkau yang selalu beserta kami, di saat Engkau yang selalu menopang kami, di saat kami memberikan hati kepadamu dan berserah penuh kepadamu, tidak akan pernah bisa kami tersesat. Dan Engkau yang akan selalu menopang kami, sekalipun berat langkah kami, sekalipun berat perjalanan kami. Namun Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat cinta kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami dipersatukan kembali oleh karena kasih-Mu Bapa, memanggil nama-Mu yang kudus, memuliakan nama-Mu yang kudus untuk menyenangkan hati-Mu. Dan hari ini juga Tuhan kami akan selalu dibentuk oleh pemahaman kami akan firman. Oleh karena itu Tuhan, kami telah mempersiapkan piring-piring rohani kami. Kenyangkan kami akan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami yang selalu haus dan lapar, kami siap ya Bapakku, dibentuk, dipimpin oleh Roh-Mu dan diperintah oleh Roh-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Biar segala apa yang hamba perkatakan adalah yang bersumber daripada Engkau ya Bapa. Sebab hanya bagi kemuliaan-Mu lah Tuhan hamba berdiri. Dan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan hamba berjuang berdiri teguh. Dan di sini Tuhan hamba juga akan selalu menyatakan kasih yang diam dalam hamba adalah kasih yang berasal daripada Engkau, yang selalu hamba junjung tinggi ya Bapakku di dalam firman-Mu yang kudus. Terima kasih Engkau yang melawat setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu, agar kami selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami tidak terjerat dan tidak terhanyut oleh arus dunia ini. Namun kami teguh Tuhan di dalam bahtera yang telah Engkau nyatakan sebagai bahtera kekudusan. Dan dari sanalah Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau akan membawa kami Bapa ke dalam kerajaan-Mu. Bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Glory Hosana, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, hosana, 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 haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan ya, yang akan menuntun kita, yang akan selalu membawa kita kepada keselamatan ya, keselamatan yang benar. Pada malam hari ini topik doa kita, topik renungan kita, jangan hanyut di bawah arus ya. Kita akan buka dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat keempat, 4 ayat saja ya. Sebelumnya saya mau menginformasikan dulu, karena tadi banyak
tanda tanya. Kok tadi pagi tidak ada Immanuel, tidak ada renungan pagi ya. Sementara thumbnail sudah dibuat, jadwal sudah dibuat ya. Nah, kemarin sore waktu kita bersih-bersih ladang ya. Jadi dia memegang kapak ya, untuk kapak kayu. Nah, pas kapak ini hendak ditancapkan ke kayu karena sudah selesai bekerja, dia mengayunkannya, kena ke kakinya. Jadi ini ada sobekan di sebelah sininya ya, sebelah sini kakinya ada sobekan dalam dan lebar ya. Saya sampai bilang, gimana nih, kita jahit? Enggak. Beriman ini sembuh, amin. Ya sudah, kita hanya kasih obat saja dan didoakan, karena dia hanya percaya tabib yang ajaib ya. Nah, jadi tadi pagi sebenarnya dia sudah berdiri dan sudah mau live streaming, tapi tiba-tiba perasaan nyeri itu luar biasa. Jadi sudah mau duduk di sini ya. Tapi sakitnya katanya tiba-tiba luar biasa ya, karena memang dia agak sedikit bengkak ya. Dan lagi pula itu luka yang sangat dalam. Kalau kita ke klinik sudah pasti sudah pasti ikut dijahit ya. Haleluya. Nah, jadi itu alasannya. Tapi besok pagi dia katakan dia berjuang ya, sekalipun kakinya menganga seperti itu karena luka kapak loh, orang kapaknya gede ya, kapak untuk kapak kayu. Nah, haleluya. Tapi semangatnya tetap luar biasa ya. Oke, salam. Ini ada saudara Badi Siburian di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kita sama ini Pak. Ini kita ada di Humbang Hasundutan ya. Orang Toba yang merantau ya, molo saut maho. Jadi sudah jadi Pak, saya merantau ke Humbang Hasundutan ya. Karena di sini Tuhan tempatkan ya. Puji nama Tuhan. Nah, jadi itu kejadian yang menerpa Immanuel ya, ujian itu ya. Tapi di dalam ujian itu ya dia ingat firman Tuhan, siap sedialah, baik tak baik waktunya ya. Jadi dia siap sedia, tetapi roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kakinya sudah luar biasa nyut-nyutannya ya. Nah, makanya dia gak tahan aku katanya. Gimana? Padahal orang-orang sudah nunggu. Ya sudahlah, gak apa-apa. Nah, gak apa-apa, saya bilang seperti itu. Besok pagi saja. Nah, dan dia bilang, sampaikan dulu nanti pengumuman. Kalau besok pagi mau sakit katanya bagaimana ya Noel ya. Mau sakit tetap juga berjuang. Dia berjuang. Oke. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut kepada topik firman pada malam hari ini. Ya. Sebenarnya judul perikopnya keselamatan yang besar. Tapi saya ambil tadi perkataan yang ada di dalam perikop ini, jangan hanyut di bawah arus, karena dia lebih ke sana. Kalau kita lihat terjemahan-terjemahan yang lain ya, dia lebih ke sana. Jangan hanyut terbawa arus apa? Arus pengajaran ya. Saya akan buka dulu terjemahan yang lainnya. Ini dari Ibrani. Oke. Keselamatan yang besar. Oke, sebelum ke firman satu lagi. Puji nama Tuhan, kemarin saat berdoa ini kembali Tuhan utus ini ya. Nah, Tuhan utus kemana? NTT ya, NTT di sebelah mananya, bagian mananya nanti tinggal saya doakan ya. Dan itu Tuhan perintahkan tanggal 20 sudah harus meninggalkan tempat ini. Dengan kata lain hari apa? Hari Senin ya. Nah, saya Tuhan ingatkan, waktu pulang dari Sulawesi sebenarnya itu belum genap waktunya. Namun ada satu kejadian yang Tuhan selidiki ya, sehingga kami disuruh cepat pulang ya. Nah, Tuhan katakan cepat pulang.
Saya bilang, Tuhan ini waktunya belum gitu. Karena waktu yang Tuhan tentukan hari itu khusus untuk Sulawesi itu 1 bulan. Namun karena ada sesuatu hal yang Tuhan dengarkan ya, percakapan di luar saya lah, saya katakan. Karena saya tidak dengar percakapan itu, sehingga hati Tuhan itu geram ya, dan saya disuruh pulang ya. Tiba-tiba saya bilang sama ibu, Bu, kita pulang secepatnya. Nah, kita berangkat, ternyata ya pas ya. Nah, tetapi waktu kami pulang, sebelumnya Tuhan juga sudah ingatkan saya akan lanjut ke NTT ya. Nah, tapi Tuhan suruh saya pulang. Tuhan suruh saya pulang, dan Tuhan katakan dalam 2 minggu berdiam dirilah di sana. Mengatakan di sini ya, di ladang. Nah, jadi akhirnya kami pulang ya. Saya pulang ke sini, dan saya saat itu menganggap 2 minggu ini hanya sekedar berdiam diri. Nah, jadi di hati saya dalam beberapa hari kemarin, aduh ini saya sudah salah di hadapan Tuhan gitu. Karena Tuhan suruh saya berdiam diri, tapi kok saya nggak berdiam diri. Yang ada saya mengurusi pembangunan pondok doa kita ya. Pondok saya katakan ya, rumah doa juga bisa, pondok doa juga bisa. Kenapa saya katakan pondok? Karena itu bukan bangunan besar untuk beribadah yang besar sekali, tetapi kita bisa beribadah di sana ya. Dan itu saya buat tempat untuk berdoa. Jadi kalau ada saudara-saudara, satu contoh yang dari luar kota, dari mana ya, mau berdoa di sana bisa ya. Dan kami juga kalau mau beribadah jadi akan pindah ke sana. Jadi itu tempat peribadatan kami juga ya. Nah, itu ukurannya tidak besar banget, hanya 7 kali 13 ya. Nah, 7 kali 13 ini sudah di situ juga, kamar mandinya sudah di situ, terasnya. Kalau ruang intinya hanya 7 kali 7 ya. Nah, jadi entah kenapa beberapa hari yang lalu saya ditaruhkan hati yang seperti ini Tuhan kayaknya jauh nih dari saya, karena saya tidak melakukan tugas ya. Saya disuruh berdiam diri, saya malah menyibukkan diri gitu, karena saya terlibat juga untuk memasang papan lantainya ya, karena kan papan ya kan. Karena ya saya yang mengarahkan juga bapak-bapak di sini, jadi saya yang bikin ukurannya, karena ada sedikit lah ilmu dalam itu ya. Jadi saya yang mengawal bapak-bapak, ini ke sini, jadi saya yang garis-garis. Kalau dia ada siku-siku yang harus dipotong, saya yang garis-garis, dan saya harus memantau apakah dia simetris atau tidak gitu. Jadi saya sibuk. Nah, di waktu kemarin pagi, sekitar jam 3 atau jam 3 lah kurasa ya, kemarin pagi, bukan tadi pagi ya, kemarin ya. Nah, tiba-tiba Tuhan memerintahkan saya duduk berdoa. Tuhan katakan, anakku, bukankah aku berfirman bagimu dalam 2 minggu untuk berdiam diri di tempat ini? Ya Tuhan. Pergilah. Lah, ini berdiam diri bukannya bersekutu seperti itu. Ternyata berdiam diri itu Tuhan perintahkan ya, untuk diam di tempat ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Karena di saat saya keluar kota, saya juga harus memberi makanan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan di tempat ini. Makanan secara rohani, yaitu firman Tuhan. Nah, jadi ini saya akan bacakan apa yang Tuhan sampaikan kemarin ya. Di mana nih saya tulis di sini ya. Nah, Tuhan katakan, aku memerintahkanmu berdiam diri untuk menasihatkan mereka untuk taat akan perintahku. Aku memberikanmu waktu hanya untuk menegur kesalahan. Aku Tuhanmu berfirman, bangkit, pergilah, sampaikanlah firmanku atas seluruh bumi ini. Waktuku sudah singkat. Beritahukanlah firmanku, aku telah menyampaikannya kepadamu.
berkatilah mereka, sebab aku Tuhan telah memberkatimu. Pergilah. Artinya aku akan memberkati setiap kita dimanapun kita berada, ya. Jadi bukan hanya di tempat ini. Jadi Tuhan menyuruh saya pulang ke tempat ini, dan selama 2 minggu. Hanya untuk apa? Ada sedikit ketaatan, ya, yang mulai longgar lah. Jadi kurang taat gitu. Jadi Tuhan menyuruh saya ke tempat pulang ke sini 2 minggu, ya. Hanya untuk apa? Hanya untuk menasihati mereka. Nah, demikianlah cintanya Tuhan itu, dan demikianlah mata Tuhan itu tertuju kepada setiap anak-anaknya yang selalu berseru-seru di dalam namanya. Jadi sedikit kesalahan pun, ya, akan Tuhan selidiki, ya. Kalau saya kasih tahu kesalahan itu, ya, mungkin bagi saudara nggak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Nah, tetapi ya seperti itulah kami dibina di sini, seperti itulah kami dilatih, seperti itulah kami dituntun, ya. Jadi sekecil apapun kesalahan itu Tuhan akan selidiki, ya. Kesalahan itu apa sebenarnya? Ya, hanya untuk kesehatan secara tubuh jasmani. Nah, dan juga ada beberapa kesalahan juga yang Tuhan selidiki yang saya sampaikan, ya. Nah, hanya untuk itulah Tuhan suruh saya pulang, tidak langsung ke NTT, karena kemarin itu sebenarnya saya sudah rasakan kalau habis dari Sulawesi sudah akan ke NTT dan ke Maluku, ya. Tetapi ini Tuhan suruh pulang dulu. Sampai saya bilang saat itu, Tuhan, apa nggak langsung aja? Karena kan Sulawesi udah deket banget nih, ya. Ke NTT kan tinggal di bawahnya. Nah, Maluku juga dekatnya. Maluku NTT kan udah berdekatan. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah saya nggak langsung aja? Tuhan katakan pulang dulu. Nah, seperti itulah jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan, ya. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Hanya kesalahan kecil saja Tuhan suruh saya pulang. Nah, dan saya tidak sadar sudah 2 minggu. Dan 2 minggunya itu ya kemarin Jumat. Karena saya sampai di sini Jumat 2 minggu yang lalu. Nah, jadi saya ingat lagi, lah ini saya sudah berapa lama di sini, saya bilang sama tim. Pas pula 2 minggu, Bu, katanya. Oh iya benar. Dan di saat 2 minggu itu Tuhan ingatkan saya, Tuhan langsung berfirman, 2 minggu engkau kuperintahkan untuk berdiam diri di tempat ini, untuk menasihatkan mereka, untuk menegur kesalahan mereka. Sekarang bangkit dan pergilah. Wow, padahal tadinya saya pikir 2 minggu ini hanya untuk berdoa. Nah, berikutnya ya udah saya di sini dulu sampai beberapa bulan, ya. Minimal ya saya bisa mengontrol lah, ya, sembari berjalan pembangunan, karena sikit-sikit kita bangun, ya, apa bahan yang ada itu kita pergunakan. Ternyata memang saya harus pergi, ya. Jadi bagi saudara-saudara yang ada di NTT, ya, siapapun kita, mari kita bersatu hati. Ini Tuhan hanya perintahkan saya pergi. Tapi kalau tempatnya ya nggak dikasih tahu di mana letaknya tepatnya. Hanya dikatakan seperti kemarin, ya, dikatakan ke Sulawesi. Nah, tetap juga saudara yang akan dipakai sebagai media di sana, ya, untuk kita berdoa bersama-sama. Jadi saudara-saudara yang ada di NTT, mari kita bersatu hati, ya, di mana itu nanti Tuhan akan jawab, ya. Nah, siapa-siapa nanti yang akan chat, nah, itu akan saya doakan. Apakah itu nanti di Kupang atau itu di daerah sebelah mananya di NTT, ya. Mari kita bersatu hati. Nah, jadi seperti itulah bagaimana Tuhan itu berfirman. Saya saja lupa sih 2 minggu ini. Tetapi di saat tepat 2 minggu Tuhan ingatkan saya, dan Tuhan katakan tanggal 20 engkau harus meninggalkan tempat ini. Oh, saya hitung, Tuhan ini hari Jumat. Nah, tanggal sekian. Oh Tuhan, hari Senin dong, ya. Tapi kita harus siap sedia, baik tak baik waktunya, ya. Jangan kita andalkan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kembali seperti kemarin itu, ya kan? Di dalam kelemahan nyatalah kuasa Tuhan, ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan, kalau seorang hamba Tuhan dia harus siap, ya. Mau ada nggak ada itu uang tersedia di depannya, dia harus siap. Karena harus percaya mujizat Tuhan, harus percaya kuasa Tuhan, harus percaya penyertaan Tuhan. Karena di saat kita taat, maka di situ Tuhan akan bukakan berkat, ya.
Puji Tuhan ya. Nanti ke NTT berkat-berkat Tuhan telah sediakan. Ya. Nah, dan kita harus beriman ya. Sama seperti rumah dua ini. Karena dulu saya ingat waktu baru-baru di dalam Tuhan ada seorang hamba Tuhan melayani saya, dan dia katakan kalau berdoa itu katakan ya, kalau kamu berdoa untuk rumah, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah kau sediakan untuk rumah, sekalipun itu nggak ada gitu ya, apalagi itu ada, oh luar biasa kan gitu ya. Jadi selalu kita beriman, dan kami juga katakan terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan untuk pembangunan rumah doa, Engkau yang campur tangan ya. Dan ini juga untuk setiap perjalanan Tuhan yang akan campur tangan, dan Tuhan yang telah menyediakan, kan seperti itu ya. Nah, jangan tunggu di saat Tuhan perintahkan, satu contoh pergi ya, berdoa dulu, Tuhan kalau memang itu perintahmu ya sudah, kirimkanlah dulu tiketku Tuhan biar aku pergi. Jangan ya, katakan iya. Maka di saat kita katakan iya, maka di situ Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Karena di saat Tuhan melihat kita percaya dan beriman kepadanya, di saat itu dia bisa leluasa untuk mengerjakan segala sesuatunya ya. Apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan kehendaki atas NTT ya, atas Maluku, kita tidak tahu. Hanya tadi Tuhan hanya katakan, kemarin Tuhan hanya katakan, anakku pergi ke arah timur. Namun ya, saya katakan, Tuhan bagaimana dengan Papua ya. Tuhan belum mengizinkan saya ke sana karena memang saya tidak tahu apa ada satu alasan yang besar ya. Nah, saya tidak tahu ya. Intinya saya tidak bisa bukakan di sini. Saya mau berperang ya, tetapi Tuhan belum izinkan untuk maju ke sana ya. Nah, tetapi Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara yang ada di Papua ya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya nanti mungkin kalau sudah siap dari rumah doa ya, mungkin tahun depan kayaknya siap itu ya, biar bisa kita Zoom. Saya akan leluasa untuk membukakan segala sesuatu di Zoom ya, jangan di live streaming seperti ini, karena banyak hal yang harus kita jaga juga, karena pelayanan ini masih diperlukan ya. Jangan sampai ini langsung di cut ya. Nah, karena masih banyak pesan-pesan Tuhan yang harus kita dengarkan. Jadi seperti itulah Tuhan berfirman ya. Itu dia tandanya Tuhan. Saya sebagai manusia sudah lupa dengan waktu 2 minggu ini ya. Tetapi dia mengingatkan saya kemarin pas waktunya hari Jumat, dan pas waktunya hari Jumat juga ya. Dan sudah genap 2 minggu dan saya harus melangkah. Jadi sebelum ke NTT saya harus dari Jakarta dulu, karena kemarin 2 minggu lalu waktu saya pulang dari Jakarta ya, nah baju saya tinggalkan di Jakarta karena memang saya seperti sudah ada gerakan ya, ini saya akan bawa lagi. Nah, alasan itu tinggal kemarin karena ada oleh-oleh yang dititipkan waktu saya kemarin ke Sulawesi. Di Jakarta ada oleh-oleh yang dititipkan, jadi itu yang saya buat di koper sama di bagasi. Baju saya hanya saya bawa 1 pasang, 2 pasang. Hanya 2 pasang yang saya bawa pulang. Ya, selebihnya saya tinggalkan di Jakarta masih. Ya, dan itulah tandanya baju masih tertinggal, berarti masih harus pergi. Ya, nah puji Tuhan. Oke, kita lanjut kepada topik renungan kita pada malam hari ini yang tertulis dalam Ibrani pasal yang kedua. Ya, ini kalau perikop di dalam Alkitab, keselamatan yang besar. Ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Atas dasar ayat inilah tadi makanya saya buat judulnya jangan hanyut di bawah arus, karena lebih cocok rasanya ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku,
dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Elohim meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, apa yang dinyatakan di sini? Ya. Supaya kita lebih teliti, lebih berhati-hati dengan apa yang harus kita dengar, ya. Nah, ini sangat penting. Setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dengarkan harus benar-benar kita teliti, harus benar-benar kita selidiki apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya. Karena di akhir zaman ini penyesat-penyesat akan semakin banyak menyesatkan umat Tuhan. Ya, sama seperti yang Tuhan sampaikan hari Sabtu yang lalu, ya. Kita semua mendengarkan pesan itu, ya. Dan ini saya digerakkan oleh Roh Kudus tadi, ya. Saat saya nanti ke NTT atau Maluku, ya, kemana nanti pertamalah Tuhan arahkan, itu harus saya print dan the letter from God yang pernah saya sampaikan kepada saudara tahun 2021. Ya. Tuhan memberikan surat kepada kita. Ya. Jadi nanti saya harus cantumkan the letter from God dengan pesan Tuhan yang hari Sabtu lalu, ya. Itu harus saya cantumkan, saya taruh di amplop. Saya akan berikan ini kepada setiap orang yang saya lihat, setiap orang yang ikut saya temui. Ya, nah, dan itu bukan hanya kepada mereka saya yang di NTT dan di Maluku. Itu harus diberikan kepada setiap kita, ya. The letter from God. Banyak sebenarnya yang minta filenya, ya. Tetapi entah kenapa saya diberikan Tuhan untuk langsung dengan ketikan sendiri yang saya print, ya. Dan saya taruh di amplop. Betapa berharganya saudara di mata Tuhan. Sampai melalui handphone itu saya tak diizinkan. Jadi harus saya kasih langsung kepada tangan saudara. Ya, jadi berbahagialah, bersukacitalah kita yang diberikannya secara langsung. Nanti saudara berikan kepada saya, ya. Jadi di saat saya sudah berikan kepada saudara, saudara copy lagi, ya. Saudara copy kasih lagi sama saya, ya. Nah, itu saking cintanya Tuhan kepada saudara. Karena banyak seperti ini, melalui file, ya, kita bisa aja membaca. Tapi kalau itu sudah surat seperti ini, ya, karena itu perintah Tuhan langsung. Jadi Tuhan langsung yang akan memberikan kepada saudara. Nah, berapa jilid pun itu nanti yang akan saya buat, ya, berbahagialah kita. Jadi nanti oleh-oleh saya dari Jakarta ini saya kerjakan dulu ini di Jakarta. Ya, Ibu Hotmeta siaplah membantu saya, ya. Saya kerjakan dulu nanti ini di Jakarta. Karena hari Senin itu perintah saya keluar, masih harus keluar dari sini. Jadi masih harus ke Jakarta dulu. Jadi nanti ke Jakartanya hari Selasa. Karena segitu keluar dari sini kan nggak mungkin langsung ke bandara. Bandara jauh, ya. Nah, harus ke Jakarta dulu. Dan di Jakarta saya tidak tahu berapa hari saya harus kerjakan ini. Jadi nanti di koper saya, saudara, saya harus membawa surat ini untuk saya tujukan kepada saudara, ya. Yang nantinya di saat saya memberikan saudara, saya akan tulis nama. Siapa nama saudara? Ditujukan kepada. Biar saudara lebih menghargai. Ya, ini langsung Tuhan yang perintahkan, ya. Nah, jadi untuk saudara pegang, untuk saudara baca, untuk saudara simpan. Bila penting, ya, bingkai itu. Karena itu langsung Tuhan suruh loh. Ya, untuk saudara kerjakan, untuk saya kerjakan, untuk saudara terima, ya. Sampai tadi saya, apa nggak bisa
melalui file aja seperti itu ya kan. Nah, enggak harus yang diketik ini tuk, 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 saya aja gaptek ya kan. Nanti kalau ketik-ketik Ibu Hotmeta mungkin nanti ngelihat saya pegang laptop itu ketawa-ketawa karena saya 11 jari itu saya kalau pegang laptop ya. Tapi saya juga harus bayar harga untuk itu karena nggak bisa Ibu Hotmeta mengetik. Paling nanti Ibu Ita ngajarin saya gimana bikin barisan-barisannya atau aturan hurufnya, kan itu kan diatur-atur. Saya gaptek loh, beneran saya gaptek. Jadi jangan saudara pikir ini ibu ini nggak bener ini. Iya bener. Saya kalau udah masalah laptop ini ya, mungkin saya hanya bisa on off-nya doang. Ya. Nah, Immanuel yang membereskan semua ini. Ya, saya tidak mengerti ya. Jadi kalau nanti saya mengetiknya Bu Hotmeta dengan 11 jari, tolong jangan ditertawakan saya ya. Ini aja udah ketawa duluan ya. Jangan ketawa duluan, itu kenyataan itu Bu. Ya, paling nanti adalah tambah jari ini beberapa biji nanti jari ini mengetik ya. Karena saya diperintahkan harus ketik langsung ya. The letter from God sama pesannya yang kemarin itu. Nah, kalau saya hubungkan kemarin the letter from God dengan pesan Tuhan yang saya kirimkan voice-nya kepada saudara, itu sama ya. Tapi kenapa harus diketik lagi ya? Tapi ya udah, suka-sukamu Tuhan. Ya. Bagaimana dengan yang jauh? Sudah kirim alamat, nanti saya kirimkan melalui pos ya. Surat dari Tuhan, dari pos saya kirimkan, beneran ya. Hanya tinggal kasih alamat ke saya kirimkan melalui pos nanti ya. Pakai, kalau pos sekarang masih ada perangko gitu, nggak pakai perangko di stempel perangkonya. Itu yang saya ingat dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu, belum pernah mengirim lagi via pos ya. Oke, siapapun bisa dapat. Kalau memang saudara mau harus melalui tangan saya akan berikan ya. Hanya kirim alamat, nanti saya kirim ya. Oke. Karena itu ada berapa lembar nanti itu? Ada 5 lembar kali ya, kalau udah diketik ya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lanjut. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus ya. Nah, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Nah, arus apa ini? Arus pemberitaan ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang akan menyesatkan umat Tuhan. Ingat, penyesat-penyesat itu mereka akan datang, kata firman Tuhan, dengan membawa apa? Nama Tuhan ya. Jadi penyesat itu bukanlah dari luar yang mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jelas kita tahu itu di luar koridor firman Tuhan, maka kita akan menolaknya ya. Nah, namun itu jelas kita tahu itu penyesatan ya. Namun penyesat, siapakah penyesat itu ya? Penyesat itu mereka yang datang menyamar-nyamar ya, sebagai domba. Mereka yang membawakan firman Tuhan juga, tetapi menyimpangkan firman Tuhan ya. Nah, menyelewengkan kebenaran firman Tuhan, walaupun itu hanya sedikit. Tetapi itulah penyesatan. Kalau memang firman Tuhan ini ya mulai sedikit digeser-geser ya, tidak sesuai lagi dengan konteks kemurnian firman, maka hati-hati. Makanya itu perlunya bagi saudara dan saya ya. Sorry, tegang tiba-tiba. Nah, haleluya. Dari tadi saya ada peperangan sebenarnya ya. Nah, tetapi roh Tuhan lebih besar ya. Sampai tegang leher saya ini ya. Karena tadi jam berapa? Terpotong-potong terus ya. Tunggu dulu. Tadi jam sore lah itu, pas kami mau buka puasa ya, jam-jam 5 itu
sampai saya muntah besar itu ya. Saya pikir karena saya lapar karena puasa, tetapi tiba-tiba keluar bahasa roh ya. Tapi roh Tuhan lebih besar apa? Oh, ini ada sapaan yang salah ini. Ya nggak apa-apa, mungkin salah sebut. Ini Tiromin Tomanggor. Salam Bu Fei kan. Saya bukan Bu Fei. Saya Bu Heni. Nanti dibilang pula saya aneh-aneh. Saya Ibu Heni Situmorang. Nah, mungkin ibu ini dulu sering mengikuti Bu Fei. Ya. Kita Ibu Heni Situmorang. Ya. Haleluya. Salam kasih ibu-ibu Tiromin ya. Oke. Roh Tuhan lebih besar. Jadi kalaupun ada peperangan-peperangan yang saudara alami, jangan langsung memberhentikannya. Perangi ya, sampai selesai. Karena di dalam doa peperangan itu nyata kuasa Tuhan. Oke, kita lanjut. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Nah, jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang saudara dengar, baik dari sosial media ataupun secara langsung, itu ada baiknya. Ya, bahkan saya juga yang memberitakan kebenaran kepada saudara, silahkan. Saudara teliti, ya. Saudara selidiki, ya. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak? Saya siap untuk hal itu, ya. Nah, namun kalau ada pemberita-pemberita yang saudara dengar, namun di luar konteks daripada firman Tuhan, di luar konteks daripada kebenaran, maka hati-hati. Sebab kebenaran itu menyangkut keselamatan yang besar. Makanya judulnya ini, keselamatan yang besar. Karena sedikit noda saja, setitik noda saja, pengajaran-pengajaran yang salah yang saudara dengar dan saudara terima, maka keselamatan itu akan hilang. Karena setitik ragi akan menghancurkan semua adonan. Ya. Jadi jangan ada ragi-ragi yang masuk ke dalam apa yang saudara dengar, apa yang saudara makan. Nah, makanya pentingnya bagi saudara untuk apa? Membaca kitab suci setiap hari. Supaya setiap apa yang saudara dengar tidak saudara telan bulat-bulat saja. Ya. Oh iya, nanti diberitakan, oh iya, karena enak didengar, karena biasanya namanya pemberita, ya, namanya pengajar. Mereka juga sudah punya talenta yang khusus untuk menyampaikan segala sesuatu sehingga ada daya tarik bagi orang yang mendengarkan. Namun sekalipun demikian, kita yang mendengarkan, kita juga punya talenta. Ya, kita juga punya kuasa untuk menyelidiki segala apa yang disampaikan. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk menyelidiki segala apa yang kita benar, sekalipun itu benar. Kita selidiki. Di saat kita selidiki, oh ini sesuai dengan firman, ini sesuai dengan firman. Ya sudah, terima kebenaran itu. Namun di saat kita selidiki, kita menemukan sesuatu yang salah, maka keluarlah daripadanya. Ya, nah. Salah satu contoh, apakah itu sudah ada di dalam bumi? Sudah banyak. Sudah banyak saudara. Ya. Tahun 2016, Tuhan pernah membukakan kepada saya kalau akan ada pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan. Dan itu akan semakin besar. Ya. Itu 2016 Tuhan sudah bukakan. Dan tahun 2016, saya diperlihatkan foto seorang hamba Tuhan. Ya. Saya belum pernah dengar khotbahnya. Dan saya belum kenal siapa dia. Tetapi waktu melihat wajahnya, tiba-tiba keluar dari mulut ini, ya, dia nanti akan menyesatkan umat Tuhan di akhir zaman. Keluar langsung. Sampai yang menunjukkan foto ini, cuman saya lupa siapa dia, bilang sama saya seperti ini, Bu, dia hamba Tuhan loh, keren banget, khotbahnya luar biasa untuk pertobatan, dan dia di dalam bermazmur luar biasa. Itu bukan satu ukuran, saya bilang. Bahkan orang akan diuji, semakin besar pelayanan yang dikerjakan, semakin besar pula ujian yang akan dia hadapi. Ya. Nah, makanya setiap hari kalau sebagai hamba Tuhan harus tetap berdoa, ya. Supaya kerendahan hati itu tetap ada.
supaya persekutuan itu tetap ada, supaya pikiran itu murni pikiran-pikiran kepada Tuhan, ya. Supaya pengajaran itu selalu murni daripada Tuhan, bukan karena pembacaan-pembacaan, ya, dari buku-buku oleh filsafat manusia. Karena karena banyaknya membaca buku tetapi tidak banyak membaca kitab suci, akhirnya apa? Linglung, ya. Dari mulai Tuhan benar-benar menyatakan rohnya diam dalam diri saya dan saya terima itu, ya. Dari hari itu Tuhan melarang saya sampai detik ini untuk membaca buku-buku lain. Dan saya taat sampai detik ini. Saya tidak pernah membaca buku apapun kecuali ini. Banyak yang kirim-kirim saya buku. Bahkan yang membaca itu orang-orang di sekeliling saya. Saya sendiri tidak membacanya. Karena saya dilarang. Paling saya tanya, apa isinya? Ya. Nah, seperti buku 40 hari di alam maut. Bahkan itu saya tidak baca, padahal itu saya kirim kepada saudara, ya. Tetapi, nah, di waktu ada saudara kita yang sudah membacanya, dia ceritakan sama saya melanjut cerita itu. Karena apa? Itu tandanya pengalaman yang sama. Nah, nanti gini kan, saya bilang, ibu udah baca? Belum. Terus dari mana ibu tahu? Karena saya sudah alami. Nah, penglihatan yang dia lihat itu saya sudah diperlihatkan. Nah, jadi itu. Jadi saya dilarang untuk membaca buku-buku lain. Nah, jadi seorang hamba Tuhan itu tahun 2016, ya, itu belum memuncak, belum melejit. Hingga akhirnya mulai dia melejit, kalau nggak salah tahun 2018, 19, 2020 dia mulai melejit, ya. Semakin banyak yang dikatakan menyerukan kebenaran, ya. Tetapi entah kenapa kalau kadang saya buka sedikit, ya. Bagus dia berkhotbah. Bagus dia menyampaikan firman Tuhan. Bahkan untuk perobekan, bahkan lagu-lagu banyak yang diciptakannya, ya. Tetapi saya melihat wajahnya tetap ditaruhkan di sini. Kalau bahkan dia yang akan menyesatkan umat Tuhan di akhir zaman. Kenapa terjadi seperti itu Tuhan? Padahal bagus semua khotbahnya. Tetapi sekarang saya telah menemukan jawabannya, ya. Di saat apa? Dia sudah mulai memisahkan antara pribadi Bapa Yahweh dengan pribadi Yahusua. Jadi beliau mengatakan kalau Yahusua itu bukan Yahweh itu sendiri. Jadi mereka membedakan pribadi itu, ya. Tuhan kita satu, ya. Ada tertulis Tuhan kita itu satu. Kalaupun dia datang sebagai anak manusia, ya, jelas itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama, ya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan telah ada di dalam dunia. Nah, jadi firman itu adalah Elohim itu sendiri. Dan Elohim itu menjadi terang. Dan terang itu, ya, telah ada di dalam dunia. Dan dia menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mengenalnya. Karena manusia tidak mengenalnya, jadi manusia pun tidak menerimanya. Nah, manusia tidak mengenal kalau Yahusua itu adalah Tuhan, makanya tidak diterima. Makanya masih ada pengajaran sampai detik ini yang masih menantikan juru selamat, yang masih menantikan Mesias. Jadi kalau sudah ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya, maka keluar, teliti, selidiki, ya. Penyesat itu akan datang dan mereka akan tetap membawakan kitab suci dan tetap akan membawakan nama Tuhan, ya. Jadi tetap berjaga-jaga, tetap waspada terhadap penyesat-penyesat di akhir zaman, ya. Karena iblis, ya, mereka bekerja sangat giat untuk menjerat anak-anak Tuhan, ya. Saya ingat 2017. Saya sudah pernah bersaksi kepada saudara. Di saat Tuhan izinkan Lucifer itu berdiri di depan saya. Enggak tepat di depannya, agak di samping, ya. Saat itu saya rasakan kehadiran si Lucifer itu langsung, ya. Saya berdoa peperangan, ya. Tetapi Tuhan katakan kalau itu diizinkan. Jadi saya mendengarkan dia berbicara. Apa yang dikatakan? Aku mengenal, dia katakan kamu mengenal aku, katanya. Dan kamu mengenal aku dan aku mengenalmu.
tetapi manusia tidak mengenalmu, katanya pula, ya kan. Nah, arti yang dikatakan si iblis itu apa? Saya tahu dia dari Tuhan. Saya tahu dia bukan dari Tuhan. Saya tahu dia iblis, ya. Dan dia tahu saya dari Tuhan, ya. Tetapi manusia tidak tahu saya dari Tuhan. Nah, tetapi saat itu dia katakan kalau dia akan membinasakan, dia akan menjerumuskan umat-umat Tuhan supaya ikut bersama-sama dengan dia yang akan masuk ke dalam kebinasaan, masuk ke dalam api yang kekal, ya. Nah, jadi api itu, ya, api yang tidak akan pernah padam. Jadi penyiksaan itu pun, ya, tidak akan pernah berakhir. Saya pernah ingat waktu saya bersaksi kepada saudara, saya pertobatannya itu awalnya dari mana? Waktu saya tanyakan kepada seorang hamba Tuhan, emang neraka itu ada? Ada. Nah, sampai kapan? Ya selama-lamanya. Terus saya bilang, loh, apa enggak sementara? Ya, kalau sementara, kalau penyiksaan itu sementara, ngapain kita capek untuk berjuang hidup kudus, katanya. Kalau sementara, berarti sementara aja kita sakit di sana. Karena dikatakanlah itu selama-lamanya, kita tersiksa di sana, dan api itu api yang tidak pernah padam. Makanya kita berjuang untuk tidak memasukinya. Itu pertobatan saya. Oh iya ya, kalau memang sementara aja, ya udah sementara aja disiksa, ya mati toh, mau selesai juga, ya. Tapi kalau nanti pada akhirnya setelah dunia game over dan pada akhirnya penyiksaan itu pun sementara, itu haknya Tuhan, ya. Itu haknya Tuhan. Tetapi untuk sekarang, ya, kita perlu mencamkan dalam pikiran dan dalam hati kita supaya kita tidak masuk ke sana. Kalau itu api yang tidak pernah padam, jadi penyiksaan itu tidak akan pernah berakhir di dalam api itu. Karena kalau hanya sementara, enggak apa-apalah, ya. Kita nikmati aja dunia ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi iblis itu saat itu katakan kalau dia akan menyesatkan dari segala penjuru. Jadi saat itu dia bilang sama saya, seperti duel kami saat itu, ya. Lakukan pekerjaanmu dan aku akan melakukan pekerjaanku, katanya. Nah, pekerjaanku apa? Dia tahu pekerjaanku untuk membawa anak-anak Tuhan kepada kebenaran. Nah, pekerjaannya apa? Untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi kita duel saat itu. Dan saat itu dia bilang, manusia bodoh, katanya. Manusia diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia menyia-nyiakannya. Jadi banyak pembicaraan itu agak lama juga itu, ya. Dan bahkan dia akui kalau dialah yang mengutuk dirinya sendiri, ya. Dan dia juga katakan tentang dosa, manusialah yang tidak bisa menguasai kedagingannya. Di sanalah kami berperan, kata si iblis itu, ya. Di saat kita tidak bisa menguasai kedagingan, disitulah dia masuk dan memperkuat sehingga keinginan itu dibuahi menjadi dosa. Di saat keinginan saudara itu ada, ya, dan itu tidak dibuahi oleh si iblis, saudara langsung menahannya, ya, penguasaan diri, maka dosa tidak akan terjadi. Tetapi di saat keinginan saudara, ya, dilihat oleh iblis dan saudara tidak melawan keinginan itu, tidak penguasaan diri, maka di sanalah iblis akan membuahi keinginan saudara sehingga menjadi dosa, ya. Iblis katakan saat itu, manusia tidak tahu, katanya. Waktuku sudah singkat, kata dia. Waktu untuk apa? Waktunya untuk iblis itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dan itulah alasannya dia katakan, ini adalah hari-hari terakhirku, katanya. Jadi hari-hari terakhir daripada iblis itu sendiri. Dan dia tahu Tuhan pun akan datang menyelamatkan umatnya. Tetapi yang dia katakan apa? Dia akan bekerja semakin giat, ya, bekerja keras. Dia sampaikan itu loh. Aku akan bekerja keras untuk menyesatkan umat-umatnya. Katanya dia benci kepada Tuhan. Dia dendam kepada Tuhan, ya. Nah, jadi dia katakan kalau dia akan bekerja semakin giat, semakin keras untuk menyesatkan umat manusia. Jadi jangan pernah tersesat dan terjerat di dalam siasat-siasat iblis. Ingat, iblis menyesatkan melalui apa? Bukan hal yang jahat. Bukan hal yang kita lihat jahat. Tetapi bahkan
iblis akan menyesatkan manusia dengan apa? Hal-hal yang baik. Ya. Ingat, baik belum tentu benar, tetapi benar sudah tentu baik. Dia akan menyesatkan umat manusia dengan perkara-perkara yang baik. Ya. Satu contoh, mulai diangkat perekonomian. Ya. Kita yang berdoa, Tuhan tolong lancarkan usahaku, mulai dilancarkannya usaha itu. Tetapi seseorang itu tadi mulai mulai dia untuk lupa datang bersekutu kepada Tuhan di saat dia sudah berada di zona nyaman. Iblis mulai menyusup. Di saat dia mulai menyusup, apa yang akan terjadi? Ya, maka si orang tadi yang tadinya banyak berdoa, ya, akhirnya dia pun mulai cinta akan pekerjaan, mulai cinta akan hartanya, mulai menikmati segala keadaannya yang sedang diangkat, ya. Nah, termasuk dalam hal pelayanan, ya. Nah, ini ada yang bertanya, baik belum tentu benar. Nah, oh ya, itu sangat dalam pengertiannya, ya. Karena baik belum tentu benar. Satu contoh. Ini supaya berhati-hati, apalagi para hamba Tuhan. Saya pernah menyampaikan kepada seorang hamba Tuhan, ya. Kalau dia Tuhan utus ke tanah kelahirannya, ya, ini sudah ada berapa hamba Tuhan ini, ya. Nah, saya katakan, orang Bapak Tuhan utus ke wilayah ini, ya. Nah, dan mereka mengiyakan. Tidak hanya 1-2 orang saja yang saya sampaikan ini, ya. Dan mereka mengiyakan. Memang benar itu. Dulu juga ada juga hamba Tuhan yang bernubuat kepada kami, dan saya dikatakan naik pesawat cepat, dan itu tahun 90-an gitu, untuk ke sana. Ya sudah, saya Tuhan ingatkan lagi supaya Bapak pergi dan pelayanan Bapak di sana gitu, ya. Ada juga di satu daerah lagi saya sampaikan lagi seperti itu, dan mereka juga katakan kalau iya memang benar kami sudah diberikan tanda kalau kami harus pulang ke sana. Tetapi apa? Mereka terhimpit melalui apa? Di saat mereka sudah mengiyakan panggilan itu, mulai logika-logika ini disusupi, ya. Mulai pelayanan mereka, ya, berkembang di tempat mereka saat itu juga, ya. Nah, saya potong sebentar. Bagi yang mau suratnya dikirim ke WA saya. Kalau ke sini nanti hilang ini, karena selesai nanti saya live streaming, ini chat semua hilang, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mau diberkati melalui surat-surat itu, ya, nah, kirim ke WA 081295854135, ada di layar tertulis, ya. Oke, saya lanjut tadi tentang antara baik dan benar. Nah, jadi di saat panggilan itu, ya, ditegaskan kembali, ya, akhirnya pelayanan mereka pun mulai berkembang di tempat itu, ya. Nah, baik enggak pelayanan? Baik, ya. Baik, karena membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan seperti itu. Nah, tetapi yang Tuhan mau apa? Dia harus kembali ke tanah yang Tuhan utus. Sekalipun banyak yang dilayani di sini, ya, Tuhan punya bagian-bagian tertentu bagi hamba-hambanya di mana pelayanan dan apa panggilannya. Karena panggilan juga berbeda-beda. Ada panggilan penginjil, ada panggilan rasul, ada panggilan kenabian, ya, ada juga panggilan gembala dan guru. Nah, jadi dan pada akhirnya mereka pun membatalkan. Hanya karena apa? Pelayanan ini sudah semakin berkembang. Bahkan yang pernah saya sampaikan, sekarang sudah buka gereja. Bagaimana lagi dia akan meninggalkan itu? Ya. Nah, inilah yang baik tetapi tidak benar. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya,
Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran.
namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.